Selamat sore saudara, saatnya Anda menyaksikan Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hari ini hadir bersama Anda, saya Audrey Chandra. Saya Sidi Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama, saudara, tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS, pagi tadi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Roy bersama Rismon dan Dr. Tifa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Ketiganya yang masuk klaster kedua tersangka ini tiba di Polda Metro Jaya pukul 10 pagi. Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Roy mengaku membawa sejumlah barang bukti yang akan ditunjukkan kepada penyidik. Roy juga kembali mengungkit adanya dugaan kriminalisasi pasca dirinya kembali dari Sydney dalam rangka melihat langsung sekolah tempat Gibran menimba ilmu. Kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau disetarakan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Sementara kemarin saat mendatangi Polda Metro Jaya, Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan meminta penyidik langsung menahan tersangka Roy Suryo CS saat menjalani pemeriksaan perdana. Selain mendorong soal penahanan, dalam diskusi dengan penyidik, Peradi Bersatu juga meminta penyidik menyita semua alat bukti digital, termasuk buku Jokowi's White Paper yang diduga digunakan dalam penyebaran informasi menyesatkan tentang ijazah Jokowi. Ini dulu Bang. Karena gini, sederhana sebenarnya, siapa sih yang terhasut? Pesan saya sangat sederhana sekali, ya. Bahwa Bang besok kalau diperiksa apakah ditahan atau enggak nih. Terus saya bertanya kepada penyidik, saya boleh bermohon nggak? Boleh Bang. Apa itu permohonannya? Permohonan secara lisannya bisa nggak sih dilakukan penahanan gitu? Ya sah-sah saja Bang kalau untuk permohonan penahanan dan lain-lain sebagainya. Kuasa hukum Roy Suryo CS yakin kliennya tidak ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana hari ini sebagai tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kozinudin bahkan membandingkan kasus kliennya dengan Sylvester Matutina yang tidak ditahan setelah mendapat vonis hakim. Dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310 311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat ini. Tersangka kasus pencemaran nama baik mantan Presiden Jokowi, Roy Suryo, mempermasalahkan pengenaan pasal 35 dan 51 Undang-Undang ITE tentang dugaan memanipulasi dokumen elektronik, yakni ijazah Jokowi.
Menurut Roy, pihaknya hanya meneliti ijazah Jokowi yang diunggah kader PSI Dian Sandi di platform media sosial X. Tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader Partai Gajah, namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Kalau kami lakukan penelitian dengan Ella, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Rizwan, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Kekhawatiran Roy, Rismond, dan Dr. Tifa yang masuk dalam klaster kedua sebagai tersangka disebabkan ancaman hukuman 12 tahun bila terbukti melanggar melakukan manipulasi ijazah. Di sisi lain, pakar hukum pidana menilai penerapan pasal 311 KUHP tentang fitnah soal kepalsuan ijazah Jokowi harus menjadi fokus pembuktian di pengadilan nanti. Yang agak menarik adalah yang 311. 311 ini adalah sebagai fitnah, tuduhan bahwa apa yang dilakukan itu adalah fitnah palsu. Nah, oleh karena itu sebagai cara yang terbaik 311 ini tidak hanya pencemaran tapi juga bagaimana membuktikan kepalsuan tadi. Terkait soal penahanan Roy Suryo CS, menurut Hipnu hal itu tidak wajib. Secara subjektif adalah adanya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan sebagainya. Nah pertanyaannya, Polda khawatir atau tidak? Polda sudah cukup atau tidak? Nah karena kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan barang bukti, dan dapat. Diksinya dalam konteks hukum adalah dapat, tidak wajib. Polda Metro Jaya sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo masuk dalam klaster kedua bersama Rismond dan Dr. Tifa. Mereka dijerat pasal berlapis yang salah satunya ancaman pidana penjara selama 12 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini dari pemeriksaan perdana Roy Suryo CS usai ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kita sapa jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Ganiar Febrian di Mapolda Metro Jaya. Fedriska, apa informasi terkini dari pemeriksaan Roy Suryo CS di Mapolda Metro Jaya? Ya, Audrey, selamat petang. Pemeriksaan Roy Suryo dan juga kawan-kawan pada hari ini merupakan pemeriksaan perdana sebagai tersangka, di mana sebelumnya Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan 8 orang tersangka yang tadi juga sempat disinggung sudah dibagi menjadi 2 klaster sesuai dengan peran masing-masing. Namun untuk klaster pertama ini yakni Roy Suryo, kemudian ada Rismond Sianipa dan juga Dr. Tifa Fauziah yang tadi tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, artinya hingga saat ini sudah hampir 6 jam ya, Roy Suryo dan juga kawan-kawan sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Di mana terkait dengan pemeriksaan hari ini tentu kita bertanya apa yang sebetulnya didalami oleh penyidik terkait dengan pemeriksaan Roy Suryo. Karena kalau misalkan kita juga menyimak begitu bagaimana kasus ini bergulir sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dan juga kawan-kawan ini dari penyidik ini sudah memeriksa 130 saksi dan juga 22 ahli termasuk pendalaman terhadap 723 barang bukti yang kemudian akhirnya menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan fitnah ataupun tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo. Dan kemudian kalau misalkan untuk pemeriksaan pada hari ini tadi juga ketika sebelum memasuki gedung Polda Metro Jaya, Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya optimis untuk tidak ditahan pada hari ini karena memang ia juga membawa bukti versi Roy Suryo dan juga teman-teman terkait dengan tuduhan ini. Namun kalau misalkan kita juga menyimak kemarin dari Ade Darmawan yang juga melakukan permohonan kepada Polda Metro Jaya terkait dengan penahanan Roy Suryo, tentu kita bertanya-tanya apakah pada pemeriksaan perdana ini Roy Suryo dan juga kawan-kawan akan ditahan oleh penyidik atau tidak. Tentu kita juga akan melihat bagaimana berjalannya pemeriksaan pada hari ini. Namun
Yang perlu kita ketahui adalah kalau misalkan berdasarkan pasal 19 ayat 2 KUHP terkait dengan penahanan terhadap seseorang yang berstatus tersangka, ini dapat dilakukan penjemputan paksa apabila memang seseorang ini mangkir dari panggilan selama 2 kali. Jadi memang untuk pemeriksaan perdana ini tampaknya Roy Suryo juga kawan-kawan tampaknya kooperatif untuk memenuhi panggilan dari penyidik, dan kemudian bagaimana juga nanti pemeriksaan ini berjalan kita akan menunggu ketika nanti Roy Suryo dan juga kawan-kawan akan memberikan keterangan resmi kepada kami. Terima kasih laporannya Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV. Hingga saat ini Roy Suryo CS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih diperiksa penyidik Mapolda Metro Jaya.